Shalom, selamat pagi buat Bapak dan Ibu Guru dan juga kepada anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sejenak awali dengan renungan singkat. Untuk itu, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan. Tema pada renungan singkat kita pada hari ini adalah akuilah segala kekuranganmu agar tidak terjadi perpecahan di antaramu. Pada zaman sekarang, begitu banyak orang yang selalu menutupi kesalahannya, yang selalu menutupi kekurangannya di hadapan orang lain, agar terlihat baik, agar terlihat sempurna di hadapan orang lain. Bahkan tidak segan-segan menutupi kesalahan kekurangannya dengan membawa nama agama, dengan firman Tuhan, sehingga ia menutupi segala kekurangannya. Hal ini tidak terjadi di khalayak umum saja, bahkan di dalam sebuah pelayanan dapat terjadi hal yang seperti ini. Salah satu contoh yang pernah saya alami ketika kami sedang mempersiapkan pujian untuk Minggu Sabat, saya dan tim musik beserta MC dan singer mengadakan latihan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 7 sampai 9 malam. Biasanya kami mengadakan itu secara rutin dan tanpa ada kendala. Namun di suatu waktu ada seseorang yang mengatakan kepada kami, untuk apa kita latihan lama seperti kita mau berfestival? Untuk apa kita memainkan alat musik dengan hal-hal yang sulit? Bukankah ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja? Bukankah dengan hati yang tulus itu yang lebih baik di hadapan Tuhan? Memang benar apa yang dikatakan orang tersebut. Ketika kita memberikan tulus dari hati, itulah yang terbaik untuk Tuhan. Namun, ketika kita mempersiapkan dengan hati tulus dan memberikan hal yang terbaik yang ada di dalam hidup kita, maka itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Namun di balik itu, sebenarnya Dia hanya mengatakan itu agar latihannya cepat selesai, dan setelah selesai Dia bisa kembali berjumpa dengan teman-temannya, nongkrong dengan teman-temannya. Dia tidak tulus untuk memberikan saran. Dia hanya memberikan saran untuk dirinya sendiri, agar dia tidak terlambat untuk berjumpa dengan temannya atau nongkrong dengan temannya. Nah, ketika kita mengakui apa kesalahan kita, ketika kita mengakui apa yang kita mau, tidak akan terjadi sebuah perpecahan, tidak akan terjadi sebuah kekacauan. Ketika orang tersebut mengatakan, mari kita latihan, namun sebentar saja, karena saya juga ada urusan di luar, maka kami akan terima dan latihan bisa dipercepat.
itu bukan menjadi sebuah masalah ketika kita mengakui kesalahan atau mengakui apa yang sebenarnya terjadi di hidup kita. Dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas bahwa dusta dan kebohongan adalah suatu kejahatan di hadapan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu, akuilah segala kekuranganmu, agar tidak terjadi perpecahan di antaramu. Karena sebuah pengakuan akan menolong seseorang untuk dapat mengontrol diri dan menguasai diri dengan bijak. Dengan bertindak jujur, dengan mengakui segala kekurangan, kelemahan, seseorang dapat mempertimbangkan perkara mana yang seturut kehendak Allah dan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Mengakui kesalahan akan membawa seseorang untuk dipercaya oleh Allah dan manusia. Allah akan mengaruniakan berkat bagi orang yang mau jujur, mau mengakui kesalahan, kelemahan. Hal ini juga sering terjadi di dunia pendidikan ketika seorang murid yang ditanya oleh orang tuanya tentang materi pembelajaran pada hari ini. Orang tuanya ingin mengetahui apakah anaknya mengerti tentang pembelajaran ini. Namun ketika ditanya, siswa tersebut mengatakan, "Saya tidak mengerti. Gurunya tidak menerangkan dengan baik. Gurunya tidak cakap dalam menerangkan." Namun hal yang sebenarnya terjadi ketika guru tersebut menerangkan, siswa tersebut bermain dengan temannya, tidak mendengarkan gurunya bercerita dengan temannya, sehingga ketika sampai di rumah dan orang tuanya menanyakan kembali materinya, dia lupa, bahkan tidak tahu. Sehingga terjadi permasalahan antara guru dan orang tua, antara orang tua dan guru yang tidak percaya lagi kepada guru, bahkan kepada sekolah tersebut. Hal ini terjadi karena siswa tersebut tidak mau mengakui kepada orang tuanya bahwasanya dia tidak mendengarkan gurunya ketika mengajar. Untuk itu pembelajaran bagi kita semua, terkhusus buat anak-anak sekalian, agar kita mau mengakui kesalahan kita, mau berbenah diri agar tidak terjadi perpecahan di antara kita, agar kita tidak membuat sebuah kekacauan, kegaduhan oleh karena kesalahan kita. Karena seseorang yang jujur, seorang yang berani mengakui kesalahannya akan menjadi berkat bagi orang. Namun orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, yang tidak mau menerima kekurangannya, maka akan terjadi perpecahan, baik di antaramu, di antara orang lain, bahkan di semua orang. Demikian renungan singkat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesehatan, peroleh hidup yang baik di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur lewat renungan yang bercerita tentang mengakui segala kekurangan agar kami terhindar dari perpecahan di antara kami. Berkatilah kami agar
kami bisa merenungi sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat unit SMP ini Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan guru-guru, saudara, murid-murid, dan kerabat kami jika ada yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami dalam pembelajaran agar kami dapat fokus, dan berkati juga Tuhan jaringan internet kami agar lancar dan tidak terjadi kendala dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semua. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan pembelajaran. Shalom.